Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Inanda Kasmawardah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, peserta Lasar CPNS BPSDM Provinsi Kalteng tahun 2025. Saat ini saya bertugas sebagai Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Unit Pelayanan Verifikasi RSUD Dr. Doris Silvanus, khususnya bagian klaim rawat jalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Klaim Plus. Kegiatan ini saya lakukan 6 kegiatan dengan fokus pada optimalisasi penginputan klaim melalui e-pedoman berbasis spreadsheet interaktif di Unit Pelayanan Verifikasi RSUD Dr. Doris Silvanus. Mari simak bersama bagaimana kegiatan ini dijalankan dan manfaat apa yang telah dihasilkan. Kegiatan 1. Koala, konsultasi awal aktualisasi. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1, membuat janji pertemuan dan konsultasi dengan mentor. Menghubungi mentor melalui chat WhatsApp untuk mendapatkan jadwal pertemuan. Tahap 2, melapor kepada mentor dan meminta izin akan melakukan kegiatan aktualisasi untuk mendapat persetujuan kegiatan. Tahap 3, melakukan pertemuan dan konsultasi kegiatan aktualisasi kepada mentor. Saat pertemuan ini didapatkan arahan dan masukan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Kegiatan 1 ini memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak, yaitu kolaboratif dan harmonis. Kegiatan 2, pasti, pembuatan spreadsheet interaktif. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan. Tahap 1, mengumpulkan bahan untuk kebutuhan isi pedoman yang sesuai dengan standar. Mengidentifikasi kebutuhan isi pedoman melalui pengumpulan data yang relevan dan sesuai dengan standar. Proses ini penting agar konten yang disusun memiliki kejelasan serta mampu menjawab kebutuhan petugas di lapangan. Tahap 2, merancang dan menyusun struktur dan konten e-pedoman klaim berbasis spreadsheet. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterbacaan, kemudahan penggunaan, serta kelengkapan informasi sehingga pedoman dapat menjadi alat bantu yang praktis dalam proses verifikasi klaim. Kegiatan 2 ini memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak, yaitu adaptif. Kegiatan 3, serial, simulasi awal dan revisi final. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan. Tahap 1, melakukan uji coba e-pedoman bersama petugas verifikator dan mentor. Uji coba ini bertujuan memastikan pedoman dapat dipahami dengan mudah, praktis digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Selama proses simulasi, penulis menerima berbagai masukan dari petugas maupun mentor yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan perbaikan konten maupun tampilan pedoman. Tahap 2, melakukan revisi berdasarkan hasil uji coba. Tahap revisi spreadsheet dilakukan secara teliti agar hasil final e-pedoman benar-benar representatif, mudah diimplementasikan, dan mendukung kelancaran proses verifikasi klaim. Kegiatan 3 ini memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak, yaitu kolaboratif dan kompeten. Kegiatan 4, simple, sosialisasi dan implementasi pedoman elektronik. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan. Tahap 1, menjadwalkan sesi sosialisasi dengan seluruh petugas. Tahap 2, sosialisasi dan pendampingan penggunaan e-pedoman kepada petugas verifikator. Melaksanakan sosialisasi dengan mendatangi langsung satu persatu disertai pendampingan kepada petugas verifikator untuk mendapat pemahaman dan arahan penggunaan, sehingga pedoman mulai diterapkan dalam proses verifikasi klaim. Kegiatan 4 ini memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Kegiatan 5, Monika, monitoring dan evaluasi kegiatan Klaim Plus. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1, membuat kuesioner untuk menilai efektivitas. Penyusunan instrumen berupa kuesioner berjumlah 10 soal dengan menilai aspek materi, visual dan teknis, serta manfaat pedoman dalam mendukung proses penginputan klaim. Tahap 2,
mengukur efektivitas e-pedoman berbasis spreadsheet interaktif menggunakan instrumen. Kuesioner disebarkan melalui Google Form kepada petugas verifikator untuk mengumpulkan data dan umpan balik secara langsung dari pengguna. Tahap 3. Menyusun analisis hasil evaluasi dengan membandingkan capaian indikator dari kuesioner. Data yang terkumpul sebelumnya kemudian dianalisis dengan membandingkan capaian indikator, sehingga menghasilkan kesimpulan terkait efektivitas pedoman maupun aspek yang masih perlu perbaikan. Kegiatan 5 ini memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten dan akuntabel. Kegiatan 6. Lapor. Menyusun laporan aktualisasi dan rencana lanjut. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1. Menyusun laporan aktualisasi berdasarkan hasil kegiatan. Menyusun laporan berdasarkan data, hasil evaluasi, serta capaian kegiatan aktualisasi yang telah berjalan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam optimalisasi penginputan klaim rawat jalan di unit verifikasi. Tahap 2. Mengonsultasikan laporan kepada mentor dan coach. Laporan kemudian dikonsultasikan kepada mentor dan coach untuk mendapatkan masukan dan arahan. Tahap 3. Menyampaikan rekomendasi keberlanjutan kegiatan. Rekomendasi tindak lanjut dirumuskan berdasarkan saran dan masukan selama proses aktualisasi, agar hasil aktualisasi tidak terhenti dan dapat dijalankan secara berkesinambungan. Kegiatan 6 ini memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan loyal. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi melalui inovasi e-pedoman berbasis spreadsheet interaktif memberikan manfaat nyata bagi proses penginputan klaim di unit verifikasi RSUD Dr. Doris Silvanus. Berdasarkan evaluasi efektivitas, didapatkan hasil sebesar 84%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini terbukti sangat efektif dalam menjawab permasalahan kurang maksimalnya penginputan klaim rawat jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aktualisasi ini bermanfaat dan berkelanjutan ya.